dalam dirinya itu ada sifat hasad, itu seluruh sifat hasad itu akan memakan seluruh kebaikan yang telah dilakukan. Kama ta'kulun narul khotoba, sebagaimana api memakan kayu bakar, sebentar aja habis, rugi. Hati-hati jadi buzzer. Buzzer tuh hasud, hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurillahi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahi ala kulli halin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-malikul haqqul mubin, Rabbul arsyil azim, Rabbus samawati wal ardh wa ma bainahuma, Rabbul alamin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah, sadiqul wa'dil amin. Arsalallahu lahu rahmatan lil alamin, basyiran wa nadhira wa da'iyan ilal haqq biiznihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat jamaah salat subuh Masjid Al-Ma'ruf yang mudah-mudahan kita sama-sama dimuliakan Allah. Para pendengar Radio Republik Indonesia Samarinda melalui para empat dimanapun saja berada, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita rahmat dan karunia-Nya, yang telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak. Salawat dan salam terus kita sanjungkan kepada junjungan tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau yang hidup bagaikan bahtera keselamatan, lambang petunjuk ke jalan yang lurus. Kita juga mohonkan curahan rahmat agar diberikan kepada para sahabat Rasulullah, para tabi'in, tabi'it tabi'in, wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Kita juga mohonkan curahan rahmat agar diberikan kepada para imam mazhab, para muqallidin, para hufat dan para mufassirin, para fuqaha dan para muhaddisin, para sufiyin, para wali pembimbing umat, juga kepada guru-guru kita yang mengajarkan kebaikan kepada kita. Kita juga mohonkan curahan rahmat agar diberikan khususnya kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggalkan dunia yang fana ini. Kita juga mohonkan curahan rahmat agar diberikan kepada orang-orang yang melakukan amal kebajikan, dan mudah-mudahan kita pada subuh hari ini termasuk ke dalam kategori orang-orang yang melakukan amal kebajikan, sehingga insya Allah kita juga akan mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kembali kita berkumpul di majelis kita ini, di masjid ini, dalam rangka untuk bersama-sama kita belajar, bersama-sama kita memperdalam pengetahuan agama, bersama-sama kita mengulang-ulang pelajaran-pelajaran yang mungkin dahulunya pernah kita pelajari dalam rangka untuk memantapkan akidah, keimanan, keislaman dan keihsanan kita. Kita masih berada pada pasal yang pertama, tingkatan yang pertama orang yang berjalan menuju kepada Allah,
melakukan perjalanan naik menempuh makam fana melalui 4 tingkatan tauhid. Yang pertama tauhidul af'al, tingkatan yang kedua tauhidul asma, tingkatan yang ketiga tauhidus sifat, dan tingkatan yang keempat tauhiduz zat. Hasilnya suhudul asya lillah. Pada tiap-tiap tingkatan itu ada hasil. Ketika duduk pada kedudukan tingkatan pertama tauhidul af'al, hasilnya suhudul asya lillah, memandang segala sesuatu dalam rangka untuk mengenal Allah dari segi perbuatannya. Bahwasannya segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, apakah yang terjadi itu baik atau tidak baik, bergerak atau berdiam, secara langsung atau tidak langsung, dalam pandangan mata batin kita itu adalah perbuatan Allah. Kalau kita mengamalkan teori ini ke dalam kehidupan sehari-hari, setiap kali kita memandang kepada sesuatu apapun itu, pandangan mata batin kita tertuju kepada Allah, pelaku tunggalnya Allah Ta'ala. Adakah sesuatu yang terjadi di alam semesta ini yang bukan perbuatan Allah? Kalau kita mengatakan tidak ada, berarti semuanya dalam pandangan mata batin kita itu adalah perbuatan Allah. Berarti kita sudah duduk pada satu kedudukan yang disebut dengan tauhidul af'al. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Apakah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah itu tidak mengadakan perjalanan di muka bumi ini sehingga mereka memiliki hati yang dengan hati itu mereka merasa, ada rasa di dalam hatinya, merasa bahwasanya segala sesuatu yang ada di alam semesta ini ada yang menciptakan. Siapa penciptanya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mengadakan perjalanan di muka bumi ini, lintas alam, berpetualang. Tapi setiap kali melihat sesuatu, setiap kali memandang sesuatu, pandangannya tertuju kepada Allah. Hebatnya Allah Ta'ala menciptakan gunung-gunung yang tinggi-tinggi. Hebatnya Allah Ta'ala, pada tiap-tiap gunung itu ada pohon-pohon kayu, dan setiap pohon-pohon itu ada namanya masing-masing, berbuah sesuai dengan buahnya masing-masing. Tidak pernah ada pohon yang salah berbuah. Kira-kira adalah kira-kira ada pohon salah berbuah, pohon pisang berbuah apel, tidak ada. Pohon pisang berbuah mangga, tidak ada. Itu ada biasanya pada hari Sabtu, hari Minggu di Gedung Kopri. Pas orang resepsi pernikahan, di pintu gerbang masuknya itu samping kiri kanan pohon pisang, buah yang menjuntai apel, mangga, fir. Itu kira-kira adalah pohon yang salah berbuah. Kira-kira kita melihat kehebatan Allah. Kalaupun ada terjadi ada satu pohon yang buahnya aneh, tetap kita melihat kepada kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pohon pisang berbuah pisang satu tandan, cuma satu tandan itu sampai ke tanah. Bayangkan panjangnya. Kita melihat betapa hebatnya Allah Ta'ala. Selesai sudah. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha. Apakah orang-orang yang tidak beriman itu tidak mengadakan perjalanan di muka bumi ini sehingga mereka memiliki hati yang dengan hati itu mereka merasa,
ada rasa di situ, ada perasaan melihat bahwasanya ini adalah kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Kemana saja dia melintas, pandangannya tertuju kepada Allah, hebatnya Allah taala. Ketika berada di puncak bukit, dia melihat betapa indahnya pemandangan, pandangan mata batinnya tertuju lagi kepada Allah. Hebatnya Allah menciptakan alam semesta. Terus seperti itu. Itu yang dikatakan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandariyah di dalam kitab hikamnya, al-kaunu kulluhu zulmatun wa innama anaruhu zuhuruhul haqqu fihi. Segala sesuatu selain daripada Allah, al-kaunu. Ulama tasawuf, ulama sufi kalau menyebut segala sesuatu selain daripada Allah itu kaunun. Kalonya satu kaunun, kalonya dua kaunani, kalonya banyak akwan. Nah, ulama sufi sering menyebut kadang-kadang kaunun, kadang-kadang akwan. Asal katanya itu kana, kaf alif nun, kana yakunu. Kana fi'il madi, yakunu fi'il mudhari, kun fi'il amar. Nah, ini kun fi'il amar. Kun payakun. Kun fi'il amar. Kalau fi'il amar ada yang memerintah. Apabila ada yang memerintah, ada yang diperintah berarti. Siapa yang diperintah? Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kun anta payakun, jadilah alam semesta. Kaunun. Al-kaunu kulluhu zulmatun, segala sesuatu selain daripada Allah, alam semesta dengan segala isinya pada hakikatnya tidak ada. Alam semesta tidak ada, makhluk tidak ada, selain daripada Allah tidak ada. Yang ada hanya Allah Ta'ala saja, mutlak. Sifat ada itu milik Allah. Selain daripada Allah tidak boleh menggunakan sifat wujud tersebut, karena mutlak milik Allah. Allah wajib bersifat ada, selain daripada Allah itu tidak ada. Posisi alam semesta, posisi makhluk, posisi kaunun, posisi akwan, semuanya dalam wilayah tidak ada. Al-kaunu kulluhu zulmatun. Segala sesuatu selain daripada Allah itu tidak ada. Wa innama anaruhu zuhuruhul haqqu fihi, yang menjadikannya ada. Di situ kelihatan tanda-tanda kehebatan Allah. Yang hebat itu Allah Ta'ala. Dinding yang berada di depan kita hadap ke kiblat ini warnanya hitam. Hebatnya Allah Ta'ala. Padahal hitam itu pada hakikatnya tidak ada. Warna hitam itu tidak ada. Tapi ketika itu ada, yang hebatnya kita sepakat mengatakan ada. Dinding hitam ini ada, padahal pada hakikatnya tidak ada. Di situ kelihatan tanda-tanda kehebatan Allah. Yang hebat itu Allah Ta'ala, bukan mata kita yang hebat, bukan diri kita yang hebat, bukan keakuan kita yang hebat, bukan ego kita yang hebat. Yang hebat itu Allah Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian, para pendengar dimanapun berada, para pemirsa dimanapun berada, air laut itu warnanya apa? Biru. Pian pilih warna apa? Aku milih biru laut. Nah, ada berarti biru laut itu. Tapi kalau kita datang ke laut sana, kita ambil pakai gelas seperti ini, ambil, kira-kira warnanya biru apa bening? Bening, berarti biru itu tidak ada. Yang hebatnya kita sepakat mengatakan air laut itu berwarna biru. Itu hebatnya itu. Adalah yang berani mengatakan merah kira-kira. Kalau yang ada periksa aja ke dokter mata, kita kan usah berdegang-tegangan urat saraf.
Datang aja pian ke dokter mata, aku mengatakan air laut itu merah, datang aja ke dokter mata pian, insya Allah pian dipadahkan buta warna. Langit itu warnanya apa? Kita sepakat, hebatnya kita sepakat mengatakan langit itu warnanya biru. Kalau kita naik ke atas, terbang ke atas, biru itu tidak ada. Tidak ketemu kita dengan warna biru itu. Nah, di situ kelihatan tanda-tanda kehebatan Allah. Yang hebat itu Allah Ta'ala. Pian pilih warna apa? Aku biru laut. Kalau pian pang, aku biru langit. Nah, biru. Padahal biru laut itu tidak ada, biru langit itu tidak ada. Yang hebatnya kita sepakat mengatakan itu ada. Al-kaunu kulluhu zulmatun wa innama anaruhu zuhuruhul haqqu fihi. Segala sesuatu selain daripada Allah, alam semesta itu pada hakikatnya tidak ada. Yang menjadikannya ada, di situ kelihatan tanda-tanda kehebatan Allah. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubu ya'qiluna biha. Ini yang dibaca imam tadi, ayat terakhir rakaat kedua. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubu ya'qiluna biha. Apakah orang-orang yang tidak beriman itu tidak mengadakan traveling, perjalanan lintas alam, sehingga mereka memiliki hati yang dengan hati itu mereka merasa ada kehebatan Allah, sehingga mereka memiliki telinga, dengan telinga itu mereka mendengar tanda-tanda kehebatan Allah. Au adhanun yasma'una biha, sehingga mereka memiliki telinga yang dengan telinga itu mereka mendengar tanda-tanda kehebatan Allah. Kalau masih tidak bisa juga merasa tanda-tanda kehebatan Allah, kalau masih juga tidak bisa mendengar tanda-tanda kehebatan Allah, Allah katakan pada ayat ini, fa innaha la ta'mal absar. Yang buta itu bukan mata lahir. Pak, Bu, hadirin dan hadirat sekalian, yang buta itu bukan mata lahir. Walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Tetapi yang buta itu adalah mata yang ada di dalam rongga dada. Mata batin yang buta itu. Kalau sudah mata batin buta di dunia, Allah sudah mencap, Allah sudah memponis, man kana fi hadhihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa yang di dunia ini ia buta mata hatinya, maka di akhirat nanti ia akan lebih buta dan lebih sesat lagi. Na'udzubillahi min dzalika. Maka kita latihan, dengan pelajaran ini kita latihan memandang kehebatan Allah, bahwasannya segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, apakah yang terjadi itu baik atau tidak baik. Dalam pandangan mata lahir kita itu ada baik, ada tidak baik. Tapi dalam pelajaran kita tidak ada yang tidak baik, baik semuanya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami, tidak ada yang kau jadikan itu tidak baik. Subhanaka, maha suci engkau menciptakan sesuatu yang tidak baik. Faqina adzabannar, pelihara diri kami daripada siksa api neraka. Kenapa pelihara diri kami dari siksa api neraka? Karena sering berprasangka tidak baik. Mata melihat, hati berprasangka tidak baik. Telinga mendengar, hati berprasangka tidak baik. Orang yang berprasangka tidak baik itu kenapa? Di dalam hatinya itu ada penyakit hati, biangnya penyakit hati yaitu sombong. Nah, biangnya ini yang kita kikis habis. Tapi ini sudah pada pelajaran pertama dulu, pengkikisan penyakit-penyakit hati, pembersihan penyakit batin. Biangnya itu sombong.
Orang yang selalu berburuk sangka itu di dalam hatinya ada penyakit hati, biangnya itu sombong. Kalau kita membersihkan penyakit riya, batin kita ini kita bersihkan, sombongnya tidak dibersihkan, timbul lagi. Kalau kita membersihkan penyakit hati ini sum'ah, sombongnya tidak dibersihkan, timbul lagi sum'ah. Kalau kita membersihkan penyakit hati yang ada dalam hati kita ini hasad, hasud, susah lihat orang senang, senang lihat orang susah, tuh hasad. SMS senang melihat orang susah, susah melihat orang lain senang, hasad. Iyakum wal hasada, fa innal hasada yakulul hasanat kama takulun naral khataba. Jauhi, buang jauh-jauh sifat hasad, susah melihat orang lain senang, senang melihat orang lain susah, buang jauh-jauh. Iyakum wal hasada, buang jauh-jauh sifat hasad. Fa innal hasada yakulul hasanat. Orang yang di dalam dirinya itu ada sifat hasad, itu seluruh sifat hasad itu akan memakan seluruh kebaikan yang telah dilakukan. Kama takulun narul khotoba, kama takulun narul khotoba, sebagaimana api memakan kayu bakar, sebentar aja habis, rugi. Orang yang di dalam dirinya, di dalam hatinya itu ada penyakit hati namanya hasad, apalagi hasud, hasud menghasut. Hati-hati jadi buzzer, buzzer itu hasud, hati-hati. Dibayar 1 juta, dibayar 1 miliar, tidak seimbang dengan ganjarannya di neraka sana, rugi. Tapi kalau berada di pihak kebaikan aman, karena di dunia ini hanya ada 2 aja, 1 pihak kebaikan, 2 pihak kejahatan. Kita berada di pihak mana? Tentukan sendiri. Kalaupun kita tidak berada di pihak kebaikan, tidak berada di pihak kejahatan, minimal kita pendukung yang mana? Pendukung kebaikan apa pendukung kejahatan? Kalaupun kita tidak berada pada pendukung kebaikan, tidak berada pada pendukung kejahatan, kita mendoakan yang mana? Memihak yang mana doa kita itu? Jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Jadi buang jauh-jauh. Bagaimana cara membersihkan sifat hasad? Sifat sombongnya bersihkan dulu. Sifat sombongnya, sifat sombong itu biang. Selama sifat sombong tidak pernah kita bersihkan dari lubuk hati kita yang paling dalam, selama itu penyakit-penyakit hati berkembang biak dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Na'udzubillahi min dzalika. Itu yang dikatakan oleh Allah di dalam kitab suci Al-Qur'an. Fi qulubihim maradun, fi qulubihim maradun. Di dalam hati mereka itu ada penyakit. Fazadahumullahu marada, Allah tambah penyakit itu. Lalu Allah tutup hatinya. Allah tambah, Allah tutup hatinya. Maka dia tidak akan pernah mau menerima kebenaran. Jadi tidak ada yang diciptakan Allah itu tidak baik, baik semuanya. Tapi kita perlu latihan untuk bisa memandang sesuatu, untuk bisa memandang sesuatu itu baik, perlu latihan. Cuma kalau sesuatu yang sudah maksiat jangan dikatakan baik. Si fulan main judi, mabuk-mabukan, baik aja itu, kada boleh. Tetap haram hukumnya, main judi haram, mabuk-mabukan haram. Jangan dikatakan baik aja itu, bagus saja itu main judi itu. Hati-hati, itu talbis, hati-hati, tipu daya iblis. Hati-hati, ada tipu daya iblis. Ya kan? Nah, tinggal kita saja lagi mengelola hati kita agar bisa selalu berprasangka baik, berpandangan baik. Setiap melihat sesuatu, memandang hati kita dengan pandangan yang positif. Karena semua yang terjadi di alam semesta ini perbuatan Allah.
Tidak ada yang diperbuat oleh Allah, semuanya. Ayatnya jelas. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan bumi, Allah yang menciptakan apa saja yang ada di antara keduanya. Kalau pandangan mata batin kita mantap seperti itu, setiap kita memandang sesuatu kita memandang kehebatan Allah. Kemana saja wajah kita menghadap, disitulah perbuatan Allah. Ainama tuwallu fasamma wajhullah. Mantap mata batin kita, hati-hati. Kenapa demikian? Karena dalam kedudukan tauhidul af'al itu ada khotor. Apa itu khotor? Bahaya. Pakai tasdid, bahaya. Kalau bahaya tidak pakai tasdid biasa aja, tapi kalau sudah pakai tasdid itu membahayakan. Bahaya, ada bahaya. Kalau pandangan begitu tajam kepada perbuatan Allah, ada bahaya bagi orang yang memulai latihan untuk bisa duduk pada kedudukan tauhidul af'al dalam masa perjalanannya. Kenapa demikian? Karena bisa menyebabkan ia meninggalkan hukum syar'i. Dia bisa meninggalkan syariat. Nah, ini hati-hati. Ada orang yang mengajarkan ma'rifat atau ada orang yang belajar ma'rifat tidak sholat lagi. Nah, ini hati-hati. Hati-hati. Bisa menggugurkan taklif syar'i. Kenapa? Karena yang diambil satu aja. Islam itu dibangun atas dasar 3 pondasi, 1 iman, 2 Islam, 3 ihsan. Ketiga-tiganya berpadu, tidak bisa dipisahkan. Setiap orang yang mengaku beragama Islam harus mukmin. Setiap orang yang mengaku beriman harus muslim, tidak bisa dipisahkan. Walaupun ada tuan guru yang mengatakan setiap orang yang beragama Islam belum tentu beriman. Setiap orang yang beriman pasti muslim. Silahkan, itu pendapat. Tapi dalam pelajaran kita, Islam dan iman itu tidak bisa dipisahkan. Tidak boleh kita mengatakan aku Islam aja tanpa iman, tidak boleh. Walaupun dalam kehidupan sehari-hari ada istilah-istilah di masyarakat, Islam KTP, Islam keturunan, Islam abangan, Islam Nusantara. Ada istilah-istilah seperti itu. Dalam agama Islam tidak ada istilah itu. Ada istilah iling saja, ingat saja, cukup ingat saja, makrifat sudah. Tidak bisa. Harus berpadu antara iman dan Islam. Apabila iman dan Islam itu berpadu, buahnya ihsan. Apabila kita bicara iman, kita bicara hakikat. Apabila kita bicara Islam, kita bicara syariat. Apabila kita bicara syariat, kita bicara hukum. Apabila kita bicara hukum, kita bicara fikih. Fikih tidak bisa dijual belikan. Hukum itu tidak bisa diperjualbelikan dalam agama Islam. Ini nah, hukumnya apa? Halal kah haram? Wanipiro. Nah, tidak bisa. Masa hukum wanipiro? Dalam agama Islam jelas, yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Kalaunya haram, katakan haram. Supaya bisa halal bagaimana caranya? Wanipiro, tidak bisa. Di dalam agama Islam tidak bisa seperti itu. Dalam masyarakat mungkin bisa. Di tengah masyarakat ada orang-orang yang silau melihat harta lalu merubah hukum. Hati-hati. Jangan sampai yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Jangan sampai. Yang halal katakan halal, yang haram katakan haram, yang darurat katakan darurat, jangan dipaksakan. Perpaduan iman dan Islam buahnya ihsan.
Itu pondasi dasar dalam agama Islam. Iman itu dasar, Islam itu dasar dalam agama Islam, ihsan itu dasar dalam agama Islam, pondasi namanya. Apabila kita bicara iman, kita bicara hakikat. Apabila kita bicara Islam, kita bicara syariat. Perpaduan iman dan Islam buahnya ihsan. Perpaduan hakikat dan syariat buahnya ma'rifat. Orang yang duduk pada kedudukan ihsan berarti dia duduk pada kedudukan ma'rifat, atau ulama tasawuf menyebutnya insan kamil, manusia yang sempurna. Sampai sini mungkin ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saja yang saya tanyakan Pak Ustadz, bahwa salah satu rukun Islam adalah yang pertama mukallaf, yang kedua salah satunya adalah bahwa risalah itu sudah sampai kepadanya. Artinya kalau risalah itu belum sampai kepadanya berarti tidak ada pertanggungjawaban. Katakanlah orang yang hidup di pedalaman, katakanlah orang Dayak yang hidup di pedalaman yang tidak pernah mendapatkan risalah tentang agama Islam, tidak ada pendakwah yang sana, itu tidak ada tuntutan kalau dalam ilmu fikih begitu Ustaz ya. Yang saya tanyakan singkat saja Pak Ustaz, apakah hidayah itu sesuatu yang perlu diusahakan atau bagaimana? Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hidayah, bahasa Indonesianya petunjuk. Apakah hidayah itu perlu diusahakan atau tidak? Tinggal melihat kedudukan kita di mana. Hidayah itu sama dengan rezeki. Rezeki itu perlu diusahakan apa tidak? Tergantung kita duduknya di mana. Kalau kita duduknya di awam, harus berusaha, manjadda wajada, hemat pangkal kaya, rajin pangkal pandai. Tergantung kita duduknya di mana. Kata Imam Asy-Syafi'i pada pertemuan yang telah lalu, harus diusahakan. Itu Imam Syafi'i umurnya masih 15 tahun, tapi jamaahnya sudah banyak. 7 tahun hafal Quran, 15 tahun sudah mengajar fikihnya Imam Malik. Sehingga pengikutnya Imam Syafi'i mengatakan kaul qadim, pendapatnya yang terdahulu itu pendapat Imam Malik. Kata Imam Malik, rezeki itu ya tidak usah diusahakan, sudah ditentukan. Tapi usianya Imam Malik 70 lebih sudah, ya kan, 70 lebih, 72 tahun umur Imam Malik, 15 tahun umur Imam Syafi'i. Jauh. Tapi Imam Malik menghormati Imam Asy-Syafi'i karena keilmuannya tadi. Karena Imam Asy-Syafi'i itu melihat hafal langsung. Jadi rezeki itu ada yang harus kita usahakan, ada yang tidak harus kita usahakan. Tergantung kita duduknya di mana. Kalau kita sudah duduknya di pelajaran yang tertinggi, ya tidak perlu diusahakan, sudah ditentukan. Kalau kita duduknya di awam, diusahakan. Kalau bahasa mudahnya asbab dan tajrid. Kalau kita duduknya di asbab, harus diusahakan. Kalau kita duduknya di tajrid, tidak usah diusahakan. Rezeki, hidayah tidak usah diusahakan, sudah ditentukan. Itu tajrid namanya. Dasarnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu ingin menjadikan manusia sempurna. Lalu Allah bekali manusia itu dengan 4 petunjuk. Sudah dikasih petunjuk, sudah. Ketika lahir dikasih petunjuk insting. Pernahkah orang tuanya ngajari anaknya? Tidak pernah. Bayi itu tidak pernah kita ajari. Itu petunjuk insting. Tiba-tiba dia bisa mengisap nenen mamanya. Minta maaf, ngomong nenen mamanya. Apalagi ngomongnya selain nenen mamanya, kan itu yang ngomong. Atau anu mamanya kan kada nyaman. Si bayi itu mengisap nenen mamanya. Itu insting. Allah kasih petunjuk insting.
Ketika popoknya basah nangis, itu petunjuk insting. Badannya panas nangis, perutnya lapar nangis, haus nangis. Nah, si bayi itu berusaha juga, dicuekin sama mamanya, berarti harus usaha dong. Nah, baru dikasih langsung usaha. Itu usaha si bayi tadi. Yang kedua, Allah kasih petunjuk panca indera. Tidak pernah kita mengajari. Dia bisa menggenggam, bisa melihat, bisa mendengar. Kita tidak pernah mengajari. Allah kasih petunjuk panca indera. Itu petunjuk. Kedua petunjuk ini diberikan kepada hewan. Yang diberikan kepada hewan lebih cepat daripada yang diberikan kepada manusia. Insting dan panca indera itu lebih peka diberikan kepada hewan daripada kepada manusia. Manusia habis lahir paling cepat 9 bulan jalan. Kuda habis lahir hitungan menit jalan kuda. Sapi habis melahirkan, bayi sapi itu hitungan menit, sejam paling lama jalan, anak sapi itu jalan. Gajah juga demikian. Apalagi ayam bebek, telur ayam, telur bebek itu menetas, anak bebek itu tidak usah diajari, langsung berenang. Kalau diajari, repot lagi itu, langsung cari air, langsung berenang. Anak ayam tidak berani berenang, bebek langsung berenang, langsung berenang. Itu petunjuk insting, petunjuk panca indera, lebih cepat pada hewan, lebih peka pada hewan. Pada manusia lambat 9 bulan. Ulun kada kau membayangkan jika seandainya sapi itu melahirkan bayinya 9 bulan baru berjalan. Repot benar yang bisi sapi pian. Kuda itu 9 bulan hanya berjalan, repot benar pian, ya Allah. Ternyata dengan kedua petunjuk tidak cukup. Allah kasih petunjuk akal. Itu petunjuk Allah kasih. Dengan akal ini, akal itu al-wasful ladzi yamtadu bihil insan min sa'il hayawan, yang melebihkan manusia daripada hewan itu akal. Akal itu bisa membedakan mana milikmu, mana milikku. Bisa dia akal itu. Ini milikmu, ini milikku. Itu akal. Dengan akal itu manusia bisa berinovasi. Wow, bayangkan inovasi manusia. Walet, burung walet mulai zaman Nabi Adam sampai sekarang gitu-gitu aja rumahnya. Manusia berinovasi, bisa membuat bangunan yang tinggi-tinggi. Itu manusia dengan akalnya itu. Ini akal yang benar lah. Ini ada juga yang mengakal-akali. Nah itu lain lagi itu. Ada lagi yang mengakal-akali. Kenapa? Karena dibarengi dengan nafsu tadi, lalu mengakal-akali. Dengan akal manusia bisa membangun gedung pencakar langit. Pian. Padahal kada sampai ke langit tuh pian. Gedung tertinggi di Dubai itu kada sampai ke langit pian. Cuma disebut gedung pencakar langit. Pencakar langit, bayangkan. Jauh lagi itu pian. Hendak ke langit masih jauh lagi. Dengan akal manusia bisa bikin jembatan yang panjang-panjang, dan jembatan yang terpanjang itu adalah jembatan mahkota, terpanjang waktunya. Minta maaf, minta maaf yang berdomen di sana, ulun minta ampun, minta maaf. Itu masuk Guinness Book, terpanjang waktunya sedunia. Dengan akal, makanya ada yang mengakal-akali. Bayangkan jembatan bisa runtuh itu kayak apa pian? Karena diakal-akali tadi. Jalanan bisa rusak karena diakal-akali. Kalau betul aja tidak akan rusak jalanan itu. Kalau ukurannya bagus saja, kada rusak dijamin. Tapi karena bermain di sana, kalau bisa pakai saya itu kita langsung aja ngalih pakai saya itu kita. Panjang kisahnya.
Akal itu didampingi dengan nafsu. Nah, nafsu mana yang mendampingi tadi? Nafsu yang baik apa nafsu yang tidak baik? Kalau nafsu yang baik, selamat akal. Karena ada nafsu yang tidak baik, sering akal tergelincir. Maka dengan akal ini tidak cukup, diperlukan petunjuk yang keempat, petunjuk agama. Nah, itu al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini aku sempurnakan agama kalian untuk kalian, aku cukupkan nikmatku untuk kalian, dan aku ridho agama Islam menjadi agama kalian. Barang siapa yang hidupnya itu dibarengi, didampingi dengan agama, selamat. Kalau hendak selamat, jalanlah di jalan agama, selamat sudah itu. Itu adalah jalan yang lurus, jembatan Shiratal Mustaqim. Lengkap, Allah kasih petunjuk, sudah lengkap, kita diberi petunjuk masing-masing. Nah, tinggal masing-masing aja lagi. Ada yang mencari kedudukannya, cari. Ada yang duduk-duduk santai aja, sudah paham, pandangannya tertuju ke akhirat, itu petunjuk itu. Ada yang terdinding, tertutup mata hatinya, lalu menghalalkan segala macam cara, belum datang petunjuk baginya. Yang memberikan petunjuk Allah, yang menyesatkan Allah. Pada perumpamaan Allah membikin nyamuk. Innallaha la yastahyi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haq min rabbihim. Allah tidak malu membikin perumpamaan seperti nyamuk, bahkan lebih kecil dari nyamuk. Corona lebih kecil dari nyamuk. Adapun orang-orang yang beriman, mereka mengatakan ini hak Allah Ta'ala. Ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masala. Adapun orang-orang kafir mengatakan, apa maksud Allah bikin nyamuk atau yang lebih kecil daripada nyamuk? Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Allah sesatkan sebahagian dari mereka karena dengan perumpamaan ini, dan Allah kasih petunjuk sebahagian dari mereka dengan perumpamaan ini. Wa ma yudillu bihi illal fasiqin, dan Allah tidak menyesatkan kecuali bagi orang-orang yang fasik. Jadi fasik dulu baru sesat, fasik dulu baru sesat. Kira-kira demikian. Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin guru. Nggih. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa, Allah SWT bersabda, Allah itu mempunyai 99 nama, kurang 100. Jadi barang siapa yang memahami dan mengenal, maka ia akan masuk surga. Oleh karena itu, dari asma husna ini apakah merupakan bagian dari ilmu tauhid atau hanya sekadar kita memahami dan mengenalnya saja? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Rasul ada pernah bersabda, innalillah tis'atan wa tis'ina isman mi'atan ila wahidan man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama, 100 kurang 1 barang siapa yang mengamalkannya ke dalam kehidupan sehari-hari dijamin masuk surga. 99 itu menyatakan banyak. Jangan dikatakan Rasulullah membatasi nama-nama Allah. 99 itu banyak artinya, unlimited, tanpa batas. Sebagaimana kalau kita mengatakan yang tidak baik, si Din itu kelakuannya 9, berarti banyak banar tuh, banget banar. Baik, 9 itu angka terbanyak, dan 9 itu angka hidup. Oh, itu bukan angka hidup. Kita tutup aja kasusnya sudah, karena panjang biasanya angka hidup tuh kan.
Angka hidup, kenapa angka hidup? Berapa aja dikali 9 asal bilangannya itu bulat, bukan pecahan. Berapa saja dikali 9 asal bilangannya bulat, bukan pecahan, bukan nol. Kalau dijumlahkan hasilnya 9. Berapa saja dikali 9 asalnya bilangan bulat, bukan nol. Kalau dijumlahkan hasilnya 9. 9 kali 1 9, 9 kali 2 18, 1 tambah 8 9, 9 kali 3 27, 2 tambah 7 9, 9 kali 4 36, 3 tambah 6 9, 9 kali 5 45, 4 tambah 5 9, 9 kali 6 54, 5 tambah 4 kebalikannya 45 54, 9 kali 7 36 63 9, 9 kali 8 27 72 29, 9 kali 9 18 81, 8 tambah 1 9. Berapa saja kali 9, jumlahkan 9. Kita perbanyak 9 kali semiliar, 9 miliar 9,000,009. Jadi yang paling mudah tuh perkalian 9. Ini rahasia paling mudah. Yang penting kalau jumlahnya bukan 9 tidak bisa. Allah berfirman, walillahil asmaul husna. Sesungguhnya Allah itu memiliki nama-nama yang baik. Banyak nama-nama itu, tidak terbatas pada 99. Cuma alangkah baiknya kita mempelajari yang 99. Pertanyaannya, apakah nama-nama itu masuk dalam pelajaran tauhid? Iya, masuk. Habis tauhidul af'al, tauhidul asma, mengesahkan nama. Yang diesahkan nama-nama Allah. Kalau di dalam tauhidul af'al perbuatannya hanya satu, kalau dalam tauhidul asma pemilik nama itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi masuk dalam pelajaran tauhid. Kita esahkan nama-nama Allah tadi, namanya tauhidul asma. Kira-kira demikian. Kurang lebihnya minta ampun, minta maaf, minta ikhlas, minta ridha, minta halal. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan bisa kita amalkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuknya kepada kita semua agar kita selamat di dunia, selamat di akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah lana abwabal ilmi wa zayyinna bil akhlaqil hasanah والحلم. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك فما نورت السماوات والأرض أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فتقبل الله منكم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.